ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Tapi nganu loh, katanya kawan-kawan yang mendengar cerita itu bukan satu orang, lebih dari dua. Tapi gini, neng nasihat di forum-forum pengajian itu katanya yang bisa ngaji di masjid-masjid, yang bisa menyampaikan, iso mulang, diterima itu cuman masih Ikhwan saja. Yang lainnya itu di sana itu banyak orang kawan-kawan Mas Ikhwan itu nggak diterima, dan ada yang menggelitik lagi sampai podo stres, sampai gila, pusing karena masjid-masjid tidak ada yang mau menampung. Mas Iwan itu ya alhamdulillah dia iso ditompo masyarakat, bahkan bukan ada diterima tapi disuruh isi ke sana kemari. Tapi teman-temannya terus sama warga situ, warga kaum muslimin selain golongannya, halah ngono iki awakmu iki dihapusi, kamu itu dibohongi. Itulah doktrin dari imamu supaya kamu itu nyaman di situ, nggak mau keluar. Nggak ada, ceritanya nggak enak. Kawan-kawan Mas Iwan sama aja, ya diterima sama, karena kaum muslimin yang lain itu tidak ada istilah golongan-golongan. Ya ada golongan-golongan, namun tidak seperti di dalam Islam jamaah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa setelah kemarin satu hari saya ada di YouTube, artinya ada kesibukan tak lain adalah dalam urusan dakwah dan sebagainya, dan banyak tamu yang kemarin saya ke Lamongan 1 minggu, sehingga tamu-tamu yang kesini cukup banyak. Nanti sudah ada 1, 2, 3, 4 rombongan insyaallah yang sudah kencan dari ketakmilan masjid, dari ma'had, dari kawan-kawan, dari komunitas ya, dari komunitas Kopi Lawu. Kopi Lawu itu komunitas pemuda insaf lereng Lawu, mantan-mantan ya, anak-anak nggak jelas, tapi alhamdulillah sudah banyak yang insaf. Ada jumlahnya sekitar, kalau saya ngisi kajiannya biasanya sekitar 80 sampai 100-an insyaallah. Di sana di atas, di daerah Mancot, daerah Kalisoro sana. Alhamdulillah. Ternyata apa yang menjadi tuduhan orang-orang yang mengatakan nanti orang di konco, orang di bolo, sangat-sangat tidak terbukti.
sangat-sangat tidak terbukti. Bahkan apa yang dikatakan pengurus didengar oleh rakyatnya, oleh ro'yahnya Islam Jamaah ini, rakyatnya pun tidak percaya sekarang. Karena apa yang disampaikan sudah tidak terbukti sama sekali. Mulai misalnya tidak diterima ke berbagai masjid, juga tertolak. Semua tertolak. Mulai dikatakan misalnya ada payu, juga tertolak. Dikatakan nggak punya teman, juga tertolak. Beda black, juga tertolak. Semua tidak terbukti. Semua tidak terbukti. Tidak ada kata-kata untuk memfitnah, untuk merendahkan mantan di zaman ini. Hanya sebatas yang tidak bisa diganti adalah mengatakan bahwa orang-orang yang keluar dari jamaah, orang-orang yang murtad. Itu saja. Orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah, orang-orang yang keluar dari jamaah dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang surganya hilang, hidayahnya hilang, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, namun kenyataan itu tidak terbukti. Terbukti saya, terutama saya sekeluarga sampai sekarang aktif berdakwah. Banyak kawan-kawan dari berbagai kampung-kampung sekitar maupun kampung-kampung jauh, kawan-kawan komunitas-komunitas yang banyak silaturahim. Kemarin bahkan ada beberapa ustadz yang kesini, ya karena memang saat saya H+1 saya langsung meluncur ke Lamongan, ke Klaten dulu, ke mertua yang kedua. Mertua yang pertama kan sini, mertua yang kedua Klaten, kemudian langsung ke Lamongan dan balik lagi ke Tawangmangu di hari Minggu. Banyak terdengar suara-suara yang ternyata saya pulang kemarin ada banyak kawan-kawan Islam Jamaah yang saling bercerita. Ya, saya mendengarnya tadi malam saat kita rapat ketakmiran dan rapat persiapan pembangunan pondok lagi, insya Allah minggu depan dimulai. Bercerita bahwasannya katanya yang pertama cerita itu ditujukan kepada saya dan kepada kawan-kawan yang hijrah. Bahasanya seperti ini. Yang saya tangkap ya, pokoknya Islam Jamaah itu jamaah ngetokne Mas Ikhwan, Ustadz Ikhwan itu ketun. Ini dari beberapa orang lah ya, dari beberapa orang. Ketunnya apa? Ketun itu misal. Ternyata sampai keluar malah buka pondok dan lain sebagainya, maka malah punya pondok dan lain sebagainya. Makanya bahasanya mereka ketun. Yang kedua, mereka mengatakan lagi, tapi nganu loh, katanya kawan-kawan yang mendengar cerita itu bukan satu orang, lebih dari dua. Tapi gini, neng nasihat di forum-forum pengajian itu katanya yang bisa ngaji di masjid-masjid, yang bisa menyampaikan, bisa mulang, diterima itu cuman Mas Ikhwan saja. Mas Ikhwan. Yang lainnya itu di sana itu banyak orang kawan-kawan Mas Ikhwan itu nggak diterima, dan ada yang menggelitik lagi sampai podo stres, sampai gila, pusing karena masjid-masjid tidak ada yang mau menampung. Karena Mas Iwan itu ya alhamdulillah dia iso ditompo masyarakat, bahkan bukan diterima tapi disuruh ngisi ke sana kemari. Tapi teman-temannya nah terus sama warga situ, warga kaum muslimin selain golongannya, alah ngono iki awakmu iki dihapusi, kamu itu dibohongi. Itulah doktrin dari imamu supaya kamu itu nyaman di situ, nggak mau keluar. Nggak ada, ceritanya nggak enak. Kawan-kawan Mas Iwan sama aja ya diterima sama, karena kaum muslimin yang lain itu tidak ada istilah golongan-golongan. Ya ada golongan-golongan, namun tidak seperti dalam Islam Jamaah. Orang kaya nang Islam Jamaah
melarang masuk selain golongannya, mengkafirkan selain golongan, gak enak itu. Ini yang diisukan, yang dikembangkan, melihat dan mendengar dan merasakan perkembangan dunia maya yang begitu luar biasa efeknya, dan begitu luar biasa kawan-kawan yang hijrah, sehingga bermunculan komentar-komentar dari warga Islam Jamaah. Kan ini kan momen silaturahim, jadi kan ya pantas saja mungkin orang-orang selain mantan ya saling silaturahim terus bercerita tentang saya pun nggak tahu saya di Lamongan. Dan tadi malam podo ceritakan tentang, katanya orang Islam Jamaah itu mas bukai cerita nih, istilahnya menyesal. Ngapain menyesal? Nggak usah menyesal, ya sudah. Kalau itu sudah keyakinan Anda dan saya sudah dikafirkan, dimurtadkan, ya sudah, ngapain menyesal? Menyesal ya ujung-ujungnya orientalisnya adalah orientalis apa? Mungkin ya figur yang tidak ada lagi, seperti itu aja. Ya. Nah, terus memfitnah kawan-kawan, katanya dia tidak bisa masuk masjid. Ini bohong. Untung ini orang-orang kaum muslimin juga langsung bisa mengklarifikasi. Gak enak pak, gak enak mas. Wong Islami ora kaya wong gunamu. Pokoknya wis mlebu masjid sapa wae oleh. Gak ada larangan sapa wae oleh. Siapapun boleh, gak ada larangan. Tetapi nek nasihat-nasihat di ceramah-ceramah, di pengajian-pengajian katanya seperti itu. Ya hanya ikhwan saja itu yang bisa masuk. Bohong katanya kaum muslimin seperti itu. Nah, ternyata masyaallah muslimin hafizakumullah taala, semakin gencarnya kita mengajak mereka sadar, semakin gencarnya kita mengajak mereka untuk insaf untuk keluar, maka semakin gencar pula mereka membentengi, membatasi para jamaah. Dan sampai sekarang isu yang dibesarkan memang di kampung sini itu ya alhamdulillah itu aja. Alhamdulillah atas semua para muhsinin yang membantu berdirinya pondok kami, penyimak ribat akhir salim yang membantu pondok kami, baik dari manapun siapapun, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, baik secara online artinya secara transfer ataupun secara offline yang datang langsung menyantuni memberi. Itu membuat warga Islam Jamaah memang koming, dari bahasa ini koming itu apa? Koming yang bertanya-tanya, dana dari mana? Sampai sekitar masjid itu ditanyai, itu oleh Mas Iwan di Saman dijatah berapa, Saman diwajibnya berapa. Karena bangunan yang sudah jadi itu kan angkanya di angka 500 jutaan. Kemudian yang ini yang kita akan bangun lagi insyaallah minggu depan, senilai 900-an juta insyaallah. Sudah punya modal 134 juta. Nah, silakan yang mau berdonasi, mau sedekah, persilahkan. Mau online, mau datang ke sini, bismillah. Insyaallah tafadhalu, enggak apa-apa. Itu membuat warga Islam Jamaah memang agak apa bahasanya wong tawang mau koming itu bingung. Sedangkan di daerah yang di Sengkuyung yang gotong royong beberapa puluh kelompok bahkan 40 kelompok itu masih merasa berat karena dijatah. Dan sekali lagi nggak imbang. Kita didirikan hanya satu masjid, hanya beberapa masjid dari sedekah beberapa dengan uluran tangan, dengan pemberian dengan seikhlas mungkin, tanpa paksaan, tanpa jatah, alhamdulillah berdiri. Sedangkan jamaah dijatah. Dulu 1 meter 500.000, 1 meter. Satu rumah kadang 10 meter. Kadang sampai jatuh temponya belum bisa melunasi 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan belum bisa melunasi. Ya, ini katanya beli tanah katanya. Informasinya beli tanah. 2 miliar atau berapa gitu. Ya beli tanah.
Tapi alhamdulillah bismillah. Nah, alhamdulillah kami kebalikannya, nggak membeli. Alhamdulillah diberi. Nah, sebelum Ramadan, pertengahan Ramadan kemana ada yang wakaf ke kami. Ada 500 meter. Ini pada Ramadan ini saya mendengar kisi-kisi, karena saya kemarin sudah omongin juga waktu sebelum hari raya, ada insya Allah muhsinin yang akan mewakafkan tanah lagi 3.000 meter. Insya Allah bismillah, semoga saja 3.000 meter. Jadi kami sudah pondok-pondok, terus lagi ada lagi 500 meter, ada lagi insya Allah bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan. Yang katanya kemarin yang punya bilang dengan saya, nanti ba'da Ramadan kita rapat-rapat dulu, saya punya tanah ya 3.000 meter. La haula wala quwata illa billah. Tanpa beli. Ini artinya kenapa? Artinya Allah memang memudahkan hijrah kita. Allah memudahkan hijrah kita, dan apa yang mereka tuduhkan kepada kita para muhajirin, Allah membalik semua dan tak terbukti. Sehingga nanti kalau Allah mengizinkan ini di daerahnya Islam Jamaah di sini, itu nanti yang di sebelah baratnya kurang lebih 100 sampai 200 meter itu pondok kita Himah Aliyah. Kemudian Pondok Putri. Kemudian rencana kita di sampingnya lagi agak ke timur dekat daerah kurang lebih ya 100 meteran itu Pondok Putra. Kemudian baratnya timurnya yang insya Allah semoga Allah memudahkan. Kalau Allah memudahkan insya Allah gampang sekali. Itu pondok lagi Himah Aliyah lagi. Ada 3 kampus. Di tengah-tengah baru di daerah Islam Jamaah. Ini nggak jauh, ini masih satu kelurahan, masih satu desa. Nggak sampai setengah kilo, nggak sampai lah. Dekat-dekat semua. Ya, semoga menjadikan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan terutama bukan hanya berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi menjadikan salah satu Allah memberikan kemudahan bagi kita semua muhajirin untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat dari saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah. Insya Allah kalau banyaknya pondok-pondok, kita kepung pondok-pondok, walaupun di mayoritas Islam Jamaah, tidak apa-apa. Muridnya dari jauh-jauh. Yang penting kita administrasi lengkap, artinya administrasinya secara yayasan dan sebagainya sudah terpenuhi semua, ya sudah. Ya, insya Allah bismillah kita akan mulai, dan paling utama target kita adalah selain menjadikan salah satu jariah kepada muslimin untuk menjadikan pondok ini sebagai syiar Quran, syiar da'i, untuk mencetak da'i-da'iyah juga dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras pada saudara tua kita yang di komplek mayoritas Islam Jamaah. Oke, insyaallah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.